Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas video seri tentang saham-saham yang bisa dikoleksi dalam jangka panjang. Nah, kali ini saya akan membahas saham perbankan, yaitu Bank BCA dengan kode saham BBCA. Bank BCA merupakan wonderful company yang terkenal dengan pelayanannya yang solid dan loyalitas nasabahnya. Saya menyebut saham ini cocok untuk dikoleksi dalam jangka panjang karena saham ini termasuk dalam kategori growth stock yang sudah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di masa yang lalu, sehingga kita bisa berasumsi pertumbuhannya di masa yang akan datang juga konsisten. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini berdasarkan data-data yang ada. Nah, pada video ini saya juga akan membahas tuntas fundamental Bank BCA berdasarkan laporan keuangan terbarunya pada kuartal kedua tahun 2021, prospeknya ke depan, serta valuasi dan harga wajarnya. Saya juga akan menjelaskan dengan bantuan beberapa data yang membuat saya memasukkan saham BBCA ini ke dalam list saham untuk jangka panjang. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar Bank BCA. Tapi sebelumnya ada baiknya untuk Anda klik subscribe dulu dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Dan perlu saya ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Nah, saya akan memulai analisa ini dengan melihat chartnya. Kita perhatikan jika kita tarik pergerakan harga sahamnya selama 8 tahun terakhir, terlihat sahamnya masih akan bergerak uptrend untuk jangka panjang. Dilihat dari garis hijau yang di tengah ini yang menunjukkan MA200 yang masih menunjukkan pergerakan naik. Walau kita lihat sekali dalam beberapa kesempatan mengalami konsolidasi. Kurva yang seperti ini menjadi salah satu indikator suatu saham bisa dikoleksi dalam jangka panjang. Dan jika kita perhatikan, walaupun beberapa saat mengalami konsolidasi, terdapat beberapa konsolidasi di sini, tetapi saham BBCA bisa melewati itu semua dan kembali menunjukkan pergerakan yang uptrend. Nah, untuk jangka pendek, saya perkirakan pergerakan saham BBCA saat ini masih akan bergerak sideways. Saya perkirakan harganya masih akan bergerak di kisaran 28 ribuan sampai dengan angka tertingginya 35.500-an. Support kuatnya ada di level 30 ribu. Jika bobol, artinya harga bisa sampai ke 28.000 atau bisa naik sampai ke atas yang saya perkirakan ada di level 35.500-an. Nah, Anda bisa sesuaikan sendiri grafiknya jika Anda mau lebih konservatif dengan menaikkan MA-nya atau moving average-nya ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan gambaran dalam jangka panjang. Tapi jika Anda mau yang jangka lebih pendek dan menengah, Anda bisa set MA-nya di level 20, 50, atau di level 100. BBCA telah mencapai all-time high-nya sepanjang masa di level 3.673 dan level ini dicapai pada tanggal 12 Januari yang lalu. Ketika itu memang IHSG sedang naik-naiknya, tapi tidak banyak saham yang bisa ke posisi sebelum COVID, apalagi mencapai titik tertinggi barunya seperti Bank BCA. Nah, berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda kenapa pergerakan saham BBCA bisa sebagus ini dalam jangka panjang. Nah, ini ada hubungannya dengan kinerjanya yang memang terlihat sangat baik. Kita akan mulai membahas kinerjanya, mulai dari update terbaru kuartal kedua tahun 2021 dan juga kinerja historinya. Kita mulai dari pendapatannya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, pendapatan BBCA sebesar 32 triliun 958 miliar. Jumlah ini naik tipis sebesar 0,06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 32 triliun 937 miliar. Nah, kita perhatikan secara histori, pendapatannya terlihat konsisten naik setiap tahunnya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya seperti tangga ini, kita bisa punya asumsi bahwa ini adalah salah satu indikator perusahaan ini masih bisa akan bertumbuh di masa yang akan datang. Saya sudah menghitung CAGR pendapatannya selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan CAGR pendapatannya sebesar 12,33%. Berikutnya kita akan lihat labanya. Pada kuartal pertama tahun 2021, laba bersih Bank BCA sebesar 14 triliun 463 miliar. Jumlah ini naik sebesar 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12 triliun 243 miliar. Nah, sama seperti pendapatannya, kita perhatikan secara histori, laba pun terus bertumbuh secara konsisten dalam 12 tahun terakhir. Ya, walaupun terlihat agak sedikit turun ya pada tahun 2020, tapi ini termasuk penurunan yang sangat wajar, mengingat emiten lainnya pun banyak yang mengalami penurunan laba karena akibat krisis pandemi COVID-19 ini. Tapi jika krisis ini berlalu, emiten seperti BCA ini akan mengalami perbaikan kinerja sama seperti sebelum pandemi, dan pertumbuhannya pun akan konsisten naik setiap tahunnya. Saya sudah menghitung CAGR-nya selama 10 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, CAGR pertumbuhan laba bersihnya sebesar 9,64%. Berikutnya kita akan lihat ekuitasnya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, ekuitas Bank BCA sebesar 187 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,5%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 184 triliun. Kita perhatikan ekuitasnya pun terlihat konsisten mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa ekuitas adalah jumlah aset bersih atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemegang saham apabila perusahaan dilikuidasi amit-amit dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Nah, ini artinya jika ekuitas bertumbuh, maka kekayaan pemegang saham atas perusahaan itu pun akan ikut bertumbuh. Maka itu pentingnya kita melihat pertumbuhan ekuitas ini. Lalu sekarang kita akan perhatikan kesehatan keuangannya, yang dapat kita lihat kalau emiten perbankan, kita lihat dari kualitas kreditnya dan jumlah kredit yang diberikan. Kita perhatikan kredit yang diberikan oleh Bank BCA sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 sebesar 578 triliun. Jumlah ini naik sebesar 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 574 triliun. Kita perhatikan secara histori, kredit yang diberikannya pun konsisten bertumbuh setiap tahunnya, dengan CAGR selama 10 tahun sebesar 10,7%. Nah, di tengah pertumbuhan pemberian kredit yang konsisten naik setiap tahunnya, ternyata Bank BCA bisa menjaga kualitas kredit yang diberikannya dengan tingkat NPL yang tergolong sangat rendah dibandingkan rata-rata NPL perbankan nasional. Kita perhatikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, bahkan pada saat krisis ekonomi tahun 2020 yang lalu, BBCA tetap mampu menjaga NPL-nya tidak lewat dari 2%. Sebagai gambaran perbandingannya, inilah NPL The Big Five perbankan nasional dengan aset terbesar. Kita perhatikan yang terendah kedua NPL-nya adalah Bank BNI, sebesar 2,38%, dan yang NPL yang paling tertinggi di antara The Big Five perbankan nasional ini adalah Bank BTN, sebesar 4,95%. Lalu yang lainnya, Bank BRI kita perhatikan 2,94%, dan Bank Mandiri sebesar 2,40%. Kita perhatikan hanya Bank BCA saja yang mempunyai NPL di bawah 2, yang lainnya di atas 2. Bahkan kita perhatikan Bank BRI yang pergerakan sahamnya juga terlihat sangat baik sebenarnya, mencatatkan NPL yang terburuk kedua di atas Bank BTN. Ini menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Bank BCA memang berkualitas sehingga dapat menjamin tingkat pengembalian yang tinggi yang pada akhirnya dapat menjaga margin keuntungan Bank BCA tetap baik. Inilah yang menyebabkan profitabilitas keuangan BBCA lebih unggul daripada bank-bank lainnya. Nah, di sini saya mau Anda menyimak perbandingan indikator profitabilitas perbankan nasional. Dari berbagai indikator kecuali untuk net interest margin, BBCA terlihat sedikit di bawah BBRI. Net interest margin atau NIM BBCA sebesar 5,3%, sedangkan BBRI sebesar 6,82%. Tapi untuk indikator lainnya seperti ROA, ROE, terlihat BBCA lebih unggul dari keempat bank nasional lainnya. Nah, sekarang saatnya kita akan cek valuasinya. Saat ini BBCA sudah mahal atau masih murah? Kita perhatikan sampai dengan video ini dibuat, PER dan PBV BCA sebesar 25,60 kali dan PBV-nya sebesar 3,95 kali. Lalu sebagai perbandingan ada Bank BRI sebesar 17,30 kali dan PBV-nya 2,47 kali. Bank Mandiri PER-nya 11,43 kali dan PBV-nya 1,49 kali. Lalu ada Bank BNI, PR-nya 9,87 kali, dan PBV-nya 0,82 kali. Yang terakhir Bank BTN, PR-nya 5,74 kali, dan PBV-nya 0,75 kali. Kalau kita lihat PR PBV-nya, memang terlihat Bank BCA lebih mahal ketimbang yang lainnya. Nah, berikutnya kita perhatikan grafik ini menjelaskan rata-rata PBV BBCA selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham BBCA biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 4,24 kali. Saat video ini dibuat, PBV BBCA sebesar 3,95 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru ini. Nah, jika kita yakin suatu saat Bank BCA akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, kita bisa menghitung harga wajarnya seperti ini. Kita cari dulu book value per share-nya. Rumusnya ekuitas dibagikan jumlah saham yang beredar. Kita dapat angkanya 7.600. Lalu mean PBV-nya 4,24 kali rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir. Maka kita bisa dapat harga wajar Bank BCA harusnya sebesar Rp32.224 per lembar saham. Angka ini didapat dari book value per share dikalikan mean PBV-nya. Nah, pada saat video ini dibuat, harga saham BBCA sebesar Rp3.025 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 6,82%. Angka ini didapat dari presentasi selisih harga wajar dan harganya saat ini.
Nah, dari hasil perhitungan ini, kita saat ini bisa tahu bahwa sebenarnya keuntungan yang bisa kita dapat dari saham BBCA ini sebenarnya sudah sangat kecil. Jika Anda sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, ada banyak sekali saham big cap yang ada dalam LQ45 yang saat ini margin of safety-nya masih di atas 50%. Maka bagi Anda yang ingin invest di saham BBCA ini, sebaiknya investlah dalam jangka panjang, karena memang cuannya baru akan terasa dalam jangka panjang. Dan jangan mengharapkan saham ini akan memberikan keuntungan atau cuan bagi Anda dalam jangka pendek. Faktanya, yang tadi sudah saya bilang, masih banyak saham di LQ45 Big Cap yang fundamentalnya masih bagus, tapi saat ini dihargai pasar sangat undervalue. Tapi saya boleh bilang bahwa saya mungkin bisa menganggap bahwa dalam portofolio kita harus ada sekitar 10-20% dana yang kita bisa sisihkan untuk membeli saham seperti Bank BCA ini. Karena BBCA ini ibarat safe haven di dunia saham. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.